dengan judul Pendekatan Sifat dan Keterampilan pada Kepemimpinan B.J. Habibie. Saya Maya Putri Ferdiana dengan NPM 23200-235. Saya Nadinda Modi Hidayati dengan NPM 251. Saya Gayatri Sukma Putri Kinanti dengan NPM 229. Saya Putri Salsabila Muslimah dengan NPM 264. Saya Muhammad Rayhan Dewi Rizky Rudiansyah dengan NPM 254. Saya Mahmud Lambang dengan NPM 247. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Menurut Robin and George pada 2015, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai satu tujuan atau lebih. Robin and George juga berpendapat bahwa kepemimpinan yang baik, efektif, dan efisien adalah kepemimpinan yang mempunyai daya tarik emosional dalam menyampaikan pesan. Nah, kepemimpinan memiliki beberapa pendekatan. Salah satunya yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini mempertimbangkan kualitas dan karakteristik seseorang yang membedakan pemimpin atau bukan. Perbedaan tersebut berupa kepribadian, sosial, ataupun fisik secara intelektual. Nah, dalam menentukan pendekatan sifat itu ada beberapa, yaitu membandingkan sifat orang yang tampil sebagai pemimpin dengan orang yang tidak menjadi pemimpin dan sebaliknya. Lanjut, pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan menekankan bahwa kepemimpinan tidak selalu dibawa sejak lahir, namun dapat dilatih, dipelajari, dan dikembangkan. Menurut model Katz tahun 1955, seorang pemimpin harus memiliki 3 keterampilan yang penting, yaitu technical skill, human skill, sama conceptual skill. Technical skill yaitu kemampuan seseorang menguasai teknis di bidangnya. Keterbatasan teori dalam pendekatan sifat. Yang pertama, tidak ada sifat universal yang mampu memprediksi pemimpin dalam semua situasi-situasi tertentu. Yang kedua, bukti-bukti yang tidak jelas dalam membedakan akibat dan penyebab. Yang ketiga, sifat hanya mampu bekerja dengan baik dengan memprediksi munculnya kepemimpinan, namun tidak dapat membedakan antara kepemimpinan yang efektif dan yang tidak efektif. Conceptual skill yaitu adalah kemampuan berpikir strategis dan mampu melihat masalah secara menyeluruh, serta mampu merancang strategis jangka panjang. Oke, sekarang ada biografi B.J. Habibie. Bapak Bahrudin Yusuf Habibie, atau sering disebut B.J. Habibie, dikenal dengan seorang yang jenius. Kecerdasannya dalam bidang teknologi dan sains. Beliau pernah menciptakan pesawat yang menjadi salah satu aset bangsa Indonesia. Dengan keunggulannya tersebut, Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau pernah menjabat lama Menteri Riset dan Teknologi hingga menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga pada tahun 1998. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Merupakan anak keempat dari 8 saudara oleh pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Sifat tegas berpegangan pada prinsip sudah Habibie tunjukkan ketika masih anak-anak. Berikut ada 2 contoh khas sifat dari B.J. Habibie. Yang pertama, ada sifat tekun dan disiplin. Ditunjukkan ketika Habibie menempuh studi di Jerman, dia dikenal dengan seorang yang berfokus pada penelitiannya. Bahkan, dia rela mengurangi waktu bersantai dan tidur hanya beberapa jam setiap hari demi menyelesaikan tugas dan risetnya dengan tepat waktu. Yang kedua,
ada sifat nasionalis dan penuh pengabdian yang ditunjukkan ketika Habibie, walaupun dia sudah sukses meraih karirnya di luar negeri, beliau tetap balik pulang ke Indonesia untuk membangun industri strategis terutama dalam bidang penerbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh case keterampilan. Keterampilan kepemimpinan B.J. Habibie menurut model case 1955. Yang pertama ada technical skill. B.J. Habibie telah mengembangkan teori crack propagation atau teori retakan dan menjadi insinyur penerbangan kelas dunia, serta memimpin dan mengembangkan IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan proyek N250 sebagai upaya membangun kapabilitas pembuatan pesawat domestik. Yang kedua, ada human skill, di mana B.J. Habibie telah memimpin tim teknis dan membangun institusi sebagai Kepala IPTN dan Menteri Riset dan Teknologi. Ia membentuk organisasi riset atau industri dan merekrut atau menata tim insinyur nasional, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui gaya kepemimpinan yang merakyat. Ketiga, ada conceptual skill, di mana B.J. Habibie telah merancang kebijakan industri strategis berbasis teknologi, serta sebagai presiden berani mengambil keputusan konseptual besar seperti membuka kebebasan pers, menyusun kabinet reformasi, menjanjikan pemilu dini, dan mengusulkan solusi untuk status Timur Timur yang berujung pada referendum 1999. Baiklah, selanjutnya ada keterkaitan teori keterampilan dengan kepemimpinan B.J. Habibie. Yang pertama ada technical skills dan yang kedua ada human skills. B.J. Habibie mempunyai skill yang sangat hebat serta human skills yang dimiliki B.J. Habibie berhasil mengembangkan pesawat N250 di IPTN. Apa sih hubungannya dengan human skill? Seorang B.J. Habibie memiliki sikap yang ramah dan humble terhadap siapapun, terutama masyarakat, sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang memimpin para insinyur serta menciptakan komunikasi yang baik dengan para tim, sehingga itulah salah satu faktor besar yang berhasil mengembangkan pesawat N250 di IPTN. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Nah, seorang B.J. Habibie ini bisa dibilang seorang pemimpin yang transformasional karena berhasil menginspirasi banyak orang dengan karya-karyanya. Dengan kepemimpinan dia yang berbasis teknologi, B.J. Habibie berhasil meyakinkan orang lain terhadap ide-ide atau gagasan yang ia sampaikan. Contohnya, dia bisa meyakinkan pemerintah dan masyarakat bahwa Indonesia bisa maju dan berkembang dalam dunia teknologi, yaitu pesawat terbang. Baik, yang selanjutnya yaitu keterkaitan B.J. Habibie dengan pendekatan sifat atau trait approach. Yang paling pertama yaitu kecerdasan. B.J. Habibie dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam bidang teknologi penerbangan. Hal ini terbukti dari kontribusinya dalam riset dan penemuan crack propagation theory yang diakui dunia internasional. Kecerdasan ini termasuk sifat bawaan dari B.J. Habibie yang sangat berpengaruh pada kepemimpinannya. Yang kedua yaitu ada kepercayaan diri. B.J. Habibie tidak hanya cerdas tetapi juga percaya diri terhadap gagasan-gagasannya. Beliau berani memperkenalkan dan mempertahankan idenya meskipun pada awalnya mendapatkan keraguan. Rasa percaya diri ini membuat hasil penelitiannya diakui secara global dan memberikan dampak besar pada dunia teknologi. Jadi kesimpulannya itu case B.J. Habibie menunjukkan bahwa sifat individu seperti kecerdasan dan kepercayaan diri sangat relevan dalam trait approach kepemimpinan karena keduanya menjadi kunci dan kesuksesan membawa gagasan hingga ke level internasional. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang salah kata, saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.